Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang dahsyat, yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami bersyukur buat saat ini kami diberikan firman-Mu untuk kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berfirmanlah ya Roh Kudus, urapi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, di balik penderitaan ada maksud Tuhan. Yesaya 5 ayat 10 berkata, sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang banyak berpikir bahwa hidup dalam penderitaan atau kesengsaraan adalah takdir Tuhan. Benarkah demikian? Alkitab menyatakan Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atau hari depan yang suram bagi umatnya. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Mengapa penderitaan seringkali terjadi dalam hidup orang percaya? Firman Tuhan adalah nubuatan tentang penderitaan yang akan dialami bangsa Israel karena mereka tidak mau bertobat dari pelanggaran-pelanggaran mereka. Penderitaan bisa terjadi akibat dosa dan pelanggaran. Karena itu Tuhan perlu menegur dan memperingatkan. Penderitaan juga bisa terjadi sebagai proses yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan iman kita. Bersyukurlah jika kita ditegur dan diperingatkan Tuhan melalui penderitaan atau kesengsaraan. Bukti Tuhan masih mengasihi kita dan menganggap kita anaknya. Firman-Nya berkata, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 5-6. Lebih baik Tuhan memukul dan menghajar kita sekarang sewaktu kita masih menjalani hidup di bumi, daripada Dia menghukum kita dan melemparkan kita ke dalam kebinasan kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik penderitaan atau kesengsaraan, Tuhan hendak mengingatkan kita agar dalam segala hal kita senantiasa mengandalkan Dia, bukan mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan sesama. Alkitab dengan keras menyatakan bahwa orang yang hidup mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan sesama disebut sebagai orang yang terkutuk. Tercatat di dalam Yeremia 17 ayat 5. Seberat apapun penderitaan yang kita alami saat ini, kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan, kita pasti mampu melewati dan mampu untuk bersama dengan Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti firman-Nya berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena Dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ayub 5 ayat 17-18. Mari kita tetap bertahan, tetap setia di dalam penderitaan yang terjadi, sebab ada maksud Tuhan di balik semua itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menguatkan kami kembali melalui firman Tuhan saat ini. Bahwa di balik penderitaan yang kami alami saat ini ada maksud Tuhan yang indah. Mampukan kami untuk tetap bertahan, tetap kuat, tetap setia, mengiring Tuhan dan tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati para pendengar yang saat ini mungkin di dalam penderitaan, mungkin di dalam persoalan, masalah, pergumulan. Kami percaya ada maksud Tuhan di balik semuanya
dan Tuhan akan menolong, menjawab tepat pada waktunya. Berkati bangsa dan negara kami, Tuhan tolong pulihkan ekonomi di bangsa kami. Pemerintahan bangsa kami beri hikmat kebijaksanaan agar dapat membawa bangsa ini semakin baik menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, berkat-Mu melimpah sepanjang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.